Bertemu lagi bersama Drama 11, seperti biasa Mimin akan menceritakan sebuah drama Cina. Kali ini Mimin akan menceritakan seorang wanita yang mengorbankan waktunya selama 7 tahun, menikah dengan orang yang ia cintai. Namun karena keserakahan suaminya terhadap harta kekayaan, mereka pun berpisah dan bertemu kembali ketika si gadis telah berubah. Sebelum lanjut ke ceritanya, tidak lupa Mimin ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para penggemar yang setia hadir dalam channel Drama 11. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Cerita dimulai ketika pasangan suami istri hendak pergi ke pengadilan agama untuk menandatangani surat perceraian. Namun, nasib berkata lain, mobil yang mereka tumpangi tergelincir dan menyebabkan kecelakaan. Sebelum kejadian kecelakaan tersebut mereka berdua bertengkar hebat. Fu Chen hendak menceraikan istrinya Yao Xiu karena merasa kehidupan mereka tidak bahagia. Selama 7 tahun mereka menikah, kehidupan mereka hanya begitu-begitu saja. Hingga pada suatu saat, Yao Xiu melihat suaminya sedang memandang foto seorang perempuan. Ternyata itu adalah foto mantannya Fu Chen. Hingga terjadilah pertengkaran hebat antara suami istri tersebut, sampai sang suami menghina dan memaki Yao Xiu. Hingga terjadilah kesepakatan bahwa mereka akan bercerai secara baik-baik. Tujuh tahun berlalu, terlihat mobil mewah berhenti di depan hotel. Dan nampak sosok lelaki kaya raya bernama Tuan Shen turun dari mobil. Dibarengi anaknya yang lucu bernama Xiao Bo. Namun ternyata Yao Xiu nampak turun dari mobil tersebut. Ternyata Yao Xiu adalah istri dari Tuan Shen yang kaya raya. Kesakitan yang ia alami selama 7 tahun bersama Fu Chen, berbanding terbalik dengan kondisi saat ini. Bahkan Yao Xiu bisa menggapai cita-citanya menjadi seorang dokter spesialis. Yao Xiu ikut bersama suaminya tiada lain untuk menghadiri reuni bersama rekan-rekannya waktu kuliah. Di sana sudah terlihat Fu Chen dan Yaran sedang berjalan di karpet merah merayakan hari pernikahan mereka. Rekan-rekannya menilai bahwa Fu Chen adalah seorang pengusaha berhasil yang menguasai kota Longseng. Tepuk tangan meriah pun tampak dari rekan-rekannya. Kesombongan Fu Chen terlihat jelas ketika menanyakan kabar Yao Xiu dan menyuruh rekan-rekannya untuk menghubungi Yao Xiu agar datang ke reuni tersebut. Untuk menunjukkan bahwa ia telah berhasil tanpa bantuan Yao Xiu. Tak lama berselang terlihat bayangan yang membuat Fu Chen kaget dan merasa terbelalak. Yao Xiu datang dengan pakaian yang sederhana. Ia tidak menunjukkan bahwa dia adalah seorang istri dari Tuan Shen, orang yang memiliki hotel tersebut. Fu Chen dan Ryan menghampiri Yao Xiu sambil menyapanya. Yaran sedikit tidak nyaman dengan kedatangan Yao Xiu, padahal mereka adalah teman dekat waktu kuliah. Seperti biasa Yaran mengejek Yao Xiu karena berpakaian sederhana, namun Yao Xiu menanggapinya dengan biasa saja. Malahan dia pergi mencari makan karena belum sempat sarapan ketika ia menjalankan operasi. Dengan merasa gagah Fu Chen menghampiri dan memberikan sebuah cek kepada Yao Xiu senilai 100.000 yuan, atas ganti rugi selama 7 tahun bersamanya. Namun Yao Xiu hanya tersenyum melihat nominal uang yang tercantum dalam cek tersebut. Karena kita sudah tahu, Yao Xiu adalah istri dari Tuan Shen orang terkaya di kota Longseng. Dan ia juga adalah seorang dokter spesialis bedah. Tentu saja uang yang diberikan Fu Chen tidak setai kuku dari kekayaan Yao Xiu sekarang. Tidak lama berselang Fu Chen mendapatkan telepon dari rekannya. Ia pun pergi dan menyuruh Yao Xiu agar tidak pergi sebelum ia kembali. Sementara itu di ruangan atas, Xiao Bo mendapatkan hadiah kue mewah dari ayahnya. Namun karena ia tahu bahwa ibunya senang dengan kue tersebut, Xiao Bo meminta kepada ayahnya untuk membawakan kue tersebut kepada ibunya yang berada di lantai bawah. Sementara itu, Fu Chen berpamitan kepada istrinya akan pergi sebentar menemui Tuan Shen, yang baru datang dengan anak dan istrinya. Mereka sangat bangga karena bisa bertemu dengan Tuan Shen yang terkaya di kota Longseng. Namun mereka tidak tahu bahwa istrinya Tuan Shen adalah Yao Xiu. Mendengar Fu Chen dipanggil oleh Tuan Shen, teman-temannya langsung menghampiri Yaran karena Fu Chen kenal dengan Tuan Shen. Mereka berpikir apabila mendekati Yaran dan Fu Chen, bisa mendapatkan efek positif dari Tuan Shen.
Selain itu, teman-temannya memberitahukan bahwa harus berhati-hati kepada Yao Xiu karena ditakutkan Yao Xiu mendekati Fu Chen kembali. Tanpa pikir panjang, Yaran menghampiri Yao Xiu. Ia sedikit bertingkah sombong dan memberitahukan bahwa tidak boleh lagi mendekati Fu Chen, karena Fu Chen sudah dekat dengan Tuan Shen. Ia pun memberikan ATM agar Yao Xiu tidak usah mendekati Fu Chen dan pergi dari kehidupannya. Yao Xiu hanya tersenyum mendengar perkataan Yaran, dan ia menjelaskan bahwa Fu Chen adalah sampah dalam kehidupannya. Yaran yang merasa tersinggung hendak menamparnya, namun dengan cekatan Yao Xiu menangkis tangan tersebut. Yao Xiu memberitahukan Yaran bahwa tidak usah takut kehilangan Fu Chen. Karena Yao Xiu sudah mempunyai suami yang lebih kaya berkali-kali lipat. Ketika Yao Xiu menyebutkan nama suaminya adalah Tuan Shen, Yaran dan teman-temannya tertawa terbahak-bahak. Dan mereka pun mengejek Yao Xiu dengan sepuas hati, karena tidak percaya dengan ucapan yang disampaikan oleh Yao Xiu. Sementara itu, Fu Chen menemui manajer Lin dan menanyakan tentang Tuan Shen. Manajer Lin memberitahukan bahwa nanti ia akan dihubungi kembali, karena Tuan Shen sedang bersama anak dan istrinya. Ia tidak bisa diganggu apabila sedang bersama anak istrinya. Tidak berselang lama, para pelayan datang dengan membawa kue mewah untuk diberikan kepada Yao Xiu yang diminta oleh Xiao Bo. Teman-teman kuliah Yao Xiu tidak percaya dengan itu semua. Dan ketika pelayan memberikan surat untuk ditandatangani sebagai bukti bahwa Yao Xiu sudah menerima kuenya, temannya langsung mengambil surat tersebut. Mereka tidak percaya dan memberikan surat tersebut kepada Yaran untuk menandatanganinya. Yao Xiu menjelaskan bahwa kue itu dikirim untuknya, namun rekan-rekannya malah tertawa seolah tidak percaya. Sampai akhirnya Yaran menandatangani bukti penerimaan kue tersebut atas namanya. Tanpa ragu-ragu mereka pun membagi kue tersebut dan memakannya bersama-sama. Yaran hendak membawakan sepiring kue kepada Yao Xiu, namun di sini ada sedikit kejanggalan. Ternyata, Yaran bukan memberikan kue. Namun ia menamparkan piring tersebut di pipinya Yao Xiu. Yao Xiu yang merasa tersinggung dengan perbuatan Yaran langsung saja menamparnya. Tak berselang lama Fu Chen datang dan mendorong Yao Xiu karena sudah menyakiti istrinya. Karena tidak dihargai oleh teman-temannya, Yao Xiu luapkan sedikit kesalahannya dan hendak pergi. Namun tangan Fu Chen menahannya. Dia menyuruh Yao Xiu untuk meminta maaf kepada Yaran karena telah menyakitinya. Yao Xiu yang tidak merasa bersalah menolak mentah-mentah keinginan Fu Chen, yang membuat Fu Chen naik darah dan menampar Yao Xiu. Sementara itu, Xiao Bo dan Tuan Shen nampak kesal menunggu kedatangan Yao Xiu, karena sudah 1 jam Yao Xiu belum datang juga. Xiao Bo berinisiatif untuk menyusul ibunya. Kemarahan Fu Chen semakin membabi buta saja hingga tidak terkontrol emosinya. Ia seolah-olah orang terkaya dan hendak memberikan uang kepada Yao Xiu sambil mencekiknya, hingga Yao Xiu terkapar di lantai. Yao Xiu yang merasa lelah dengan diskriminasi yang dilakukan teman-teman dan mantan suaminya, ia pun hendak pergi dari tempat tersebut. Namun baru melangkahkan kakinya, ia langsung dihadang dan terjatuh kembali. Bulian yang mereka lakukan sudah terlampau jauh, hingga Yao Xiu dipaksa untuk meminum minuman, bahkan tersebut disiramkan ke mukanya. Tidak berselang lama Xiao Bo datang memberhentikan kegilaan tersebut. Yaran langsung menghampiri Xiao Bo, dan menanyakan siapa ia sebenarnya. Mereka nampak kaget ketika Xiao Bo memberitahukan bahwa ia adalah anak dari Tuan Shen, dan datang ke sini untuk menemui ibunya. Xiao Bo nampak kaget melihat kondisi ibunya yang berantakan. Ia pun menanyakan siapa orang yang berani menyakiti ibunya. Semua orang di sana tidak mengaku kesalahannya dan menunjuk salah satu orang yang bertanggung jawab, yaitu Fu Chen. Tanpa pikir panjang, Xiao Bo menghampiri Fu Chen dan memukulnya. Fu Chen yang emosi langsung melempar Xiao Bo begitu saja, hingga Xiao Bo terhempas. Fu Chen tidak percaya bahwa Xiao Bo adalah anak dari Yao Xiu, karena ketika mereka dulu menikah selama 7 tahun, Yao Xiu hanya ingin mempunyai anak dari Fu Chen. Itulah salah satu hal yang membuat Fu Chen tidak percaya, hingga mereka semua kembali membuli Yao Xiu bersama Xiao Bo. Mereka memisahkan Yao Xiu dan Xiao Bo. Xiao Bo yang malang dan tidak tahu apa-apa langsung dibawa pergi. Perasaan gundah gulana dirasakan oleh Tuan Shen, karena anak istrinya belum datang juga. Hingga pada akhirnya seorang pelayan memberikan bukti penerimaan kue yang ia kirimkan tadi.
Tuan Sen nampak kaget ketika melihat tanda tangan yang tercantum bukan atas nama Yao Xiu, dan itu membuat kecurigaan ada sesuatu hal yang terjadi pada anak dan istrinya. Pembulian yang dilakukan oleh Fu Chen semakin menjadi-jadi karena ia tidak percaya bahwa Yao Xiu mempunyai anak dari orang lain. Hingga akhirnya Fu Chen memberikan syarat, andai kata Xiao Bo adalah anaknya, ia harus berlutut di hadapan Fu Chen dan teman-temannya. Demi seorang anak yang ia cintai, tanpa memikirkan rasa malu dan harga diri, Yao Xiu langsung berlutut tanpa pikir panjang. Setelah Fu Chen mempercayai itu semua, Yao Xiu hendak pergi dari tempat itu. Namun ketika ia berjalan, Yaran yang merasa sakit hati menendang kakinya dan membuat Yao Xiu terjatuh, hingga tangannya terluka kena serpihan beling. Tanpa hati nurani, Yaran langsung menginjak tangannya Yao Xiu dengan kejam. Rintihan kesakitan yang dirasakan oleh Yao Xiu tidak membuat Yaran bergeming untuk membulinya. Sementara itu Tuan Sen yang merasa tidak tenang, lantas pergi dan menghubungi para pengawalnya. Ia merasa ada sesuatu hal yang terjadi pada anak dan istrinya. Yao Xiu yang merintih kesakitan, pasrah dengan perlakuan mantan suami dan rekan-rekannya dulu, waktu kuliah dan hanya bisa meratapi nasibnya. Namun Tuhan Maha Adil, Fu Chen teringat omongan manajer Lin, bahwa ia akan mengirim foto istri dari Tuan Sen. Hingga akhirnya foto yang dikirim manajer Lin masuk ke handphonenya Fu Chen. Sontak saja ia tidak percaya dan melempar handphone tersebut. Yaran yang penasaran dengan istri Tuan Sayang, ia pun mengambil HP yang tergeletak di bawah. Seperti yang kita prediksi, ia pun terkaget-kaget melihat sosok wanita yang ada di handphonenya Fu Chen. Di balik pintu nampak terlihat sosok yang gagah perkasa, dengan dikawal oleh ajudan-ajudan yang siap melindunginya. Tuan Sen pun datang menghampiri kerumunan orang-orang yang membuli istrinya. Semua orang hanya terdiam dan tidak percaya bahwasanya Yao Xiu benar-benar istri dari Tuan Sen, orang terkaya di kota Longseng. Dengan gagah perkasa sambil menggendong istrinya yang kesakitan, Tuan Sen menginstruksikan kepada ajudan-ajudannya untuk mengawasi agar mereka tidak pergi dari tempat itu. Sementara ia akan membawa istrinya ke rumah sakit. Di sela Tuan Sen dan Yao Xiu pergi ke rumah sakit, semua rekan-rekannya pada takut dan merasa bersalah. Mereka menyalahkan Fu Chen dan Yaran atas kejadian ini semua. Setelah beberapa jam berlalu, luka di tangan Yao Xiu sudah diobati dan ia pun sudah berganti baju. Mereka pun pergi kembali ke hotel tersebut untuk menuntut balas kesakitan yang dirasakan oleh Yao Xiu. Rasa ketakutan terpancar dari teman-temannya Yao Xiu waktu dulu kuliah. Belum terucap sepatah kata pun mereka sudah langsung meminta maaf dan menyalahkan Fu Chen. Dengan santai, Tuan Sen berbicara bahwa ia akan membuat perhitungan satu persatu dengan orang yang pernah menyakitinya. Dimulai dari orang yang berani menandatangani serah terima kue, dan Tuan Sen menanyakan siapakah Yaran? Orang yang lancang menandatangani serah terima kue mewah. Tuan Sen yang tidak mau mengotori tangannya, lantas menyuruh orang untuk mewewelkan kue tersebut di mulutnya Yaran. Sementara itu Tuan Sen, yang sudah geram dengan kelakuan Fu Chen karena telah menyakiti istrinya. Dengan santai sambil bertanya, langsung melayangkan tinju yang mendarat di pipinya. Tidak hanya itu saja, Yao Xiu mengambil segelas bir dan tanpa berbicara langsung menuangkan ke mukanya Fu Chen. Yaran yang masih belepotan kue di mulutnya, lantas menghampiri dan meminta maaf atas kejadian ini semua. Yaran meminta kemurahan hati Yao Xiu karena ia teman waktu dulu di kuliahan, dan Fu Chen adalah mantan suaminya agar tidak menghukumnya lebih parah lagi. Mendengar perkataan tersebut Yao Xiu berpikir sejenak, ia akan memaafkan apabila mereka berjanji tidak akan mengulanginya kembali dan berlutut di hadapan Yao Xiu. Dengan berat hati dan menahan rasa malu, Fu Chen beserta Yaran dan teman-temannya berlutut meminta maaf atas kesalahan yang mereka perbuat. Dan cerita pun selesai.